Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ya. Tetap semangat Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu semangat ya dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk sedikit berbagi ilmu tentang budaya positif yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru program ini. Saya berada di sini bukan berarti saya lebih baik ya dari Bapak Ibu atau lebih tahu, tapi di sini saya mungkin sudah diberikan ilmu, maka saya wajib untuk menyampaikannya kembali kepada Bapak Ibu. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya ya kita untuk mengawali acara ini dengan pembacaan doa. Barangkali di sini ada yang mau memimpin berdoa. Sama ibu saja langsung. Ya, kita buka saja kegiatan ini dengan pembacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti kegiatan pembelajaran biasanya ya, sebelum kita mulai kita adakan kesepakatan kelas dulu ya Bapak Ibu ya, supaya apa? Supaya pembelajaran kita berjalan dengan kondusif ya. Nah, mungkin ini bisa dilihat di layar kesepakatan apa saja yang akan kita laksanakan pada hari ini. Bila ada masukan atau tambahan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu, maka untuk menyampaikannya. Yang pertama kita tadi ya berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. Kemudian nanti kita akan menyimak dari pemaparan materi yang akan saya laksanakan. Kemudian dalam pemaparannya nanti ada sesi tanya jawab juga. Kita menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Kemudian tidak merokok dan makan selama pembelajaran ya, maaf. Kemudian ya, tidak memainkan HP dalam hal ini sosial media ataupun game. Kemudian mengacungkan tangan saat ada pertanyaan. Kemudian meminta izin saat akan ke belakang ataupun sedang menerima telepon dan lainnya. Serta menghormati bila nanti ada teman yang memiliki perbedaan pendapat. Ada yang mungkin bisa atau mau menambahkan? Cukup? Ya, cukup. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya, yaitu ice breaking Bapak Ibu ya. Maka sekarang dipersilakan untuk berdiri dulu supaya kita lebih semangat ya. Kita akan lakukan pengangkatan ya Bapak Ibu ya, tujuannya supaya kita lebih konsentrasi ya. Silakan dilihat ke layar. Kira-kira apa nih yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif?
Nah selanjutnya, mengapa budaya positif itu penting untuk kita laksanakan? Silakan. Ya silakan Pak Dinar. Ya terima kasih. Mengapa budaya positif di sekolah itu penting? Ya. Dikarenakan apabila energi positif di sekolah dilakukan, itu bakal berkembang terhadap guru, anak, baik pun itu di lingkungan sekolah itu sendiri. Akhirnya hal negatif itu bakal tersendiri. Beri tepuk tangan. Jadi untuk menyingkirkan aura-aura negatif begitu Pak ya. Jadi kita harus membiasakan melakukan budaya positif di sekolah. Nah sekarang apa nih peran dari guru dalam mendukung budaya positif tersebut? Ya silakan Mbak Dek. Ya Bu Assalamualaikum. Peran guru dalam mendukung budaya positif. Kita sebagai guru harus mendukung apa-apa yang dilaksanakan atau dilakukan ya, kegiatan positif tadi ya. Karena kalau misalkan kita tidak mendukung kegiatan positif, nanti gimana kalau misalkan ada murid yang melakukan kegiatan negatif ya. Jadi kita sebagai guru harus peran serta mendukung kegiatan positif atau budaya positif. Itu mungkin Bu Mati. Ya, terima kasih Bu Neng. Kita tepuk tangan ya. Nah, betul sekali Bapak Ibu, mungkin di sini sebagian besar dan mungkin semuanya ya sudah harus mengetahui tentang apa itu budaya positif. Selanjutnya, dalam budaya positif itu ada beberapa konsep atau indikator yang akan kita pelajari, seperti tentang paradigma perubahan paradigma positif, kemudian apa disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, yang merupakan perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, bahwa sesuai dengan filosofis dari pendidikan tersebut yang disampaikan oleh KHD, bahwa tadi pendidikan itu seperti kita bercocok tanam. Ibu bapak tahu bercocok tanam? Nah, jadi kita itu seperti seorang petani yang menanamkan karakter, kemandirian, akhlak kepada peserta didik kita. Nah, dari situ maka muncullah pembiasaan yang positif dari peserta didik atau murid. Yang mana sekarang itu kan dulu kita mungkin pembelajaran paradigmanya teacher center ya, di mana guru yang menjadi pusat pembelajaran yang memberikan penjelasan, artinya seperti melakukan ceramah aja di depan murid. Tapi sekarang paradigma tersebut sudah mulai berubah, di mana paradigmanya menjadi student center atau berpusat pada murid, yang mana murid itu memiliki karakter dan potensi yang berbeda-beda. Jadi kita pun harus memberikan sesuai dengan karakter atau potensi yang mereka miliki. Di mana semua itu bertujuan untuk tadi ya, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada yang masih ingat apa saja profil pelajar Pancasila? Dia profil Pancasila pelajar Pancasila itu seperti mandiri, gotong royong, kreatif, kritis, terus berkebinekaan global, terus satu lagi Bu, lapor itulah empat ya, gitu aja Bu. Ya, terima kasih Wasri ya. Jadi yang disampaikan Wasri ya, di mana pembelajaran kita itu harus tadi ya mewujudkan profil pelajar Pancasila gitu. Tadi yang akhlak, mulia, kemudian kebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, kebenaran kritis, dan kebinekaan global. Nah, selanjutnya di sini
hanya melihat botol ini. Mungkin kalau saya memandangi botol ini sudah hampir habis bisa, tapi kalau misalnya berarti mungkin tidak penuh seperti itu. Jadi seperti itu contoh dari teori kontrol ya. Nah kemudian di teori stimulus respon itu orang lain itu bisa menjadi pengontrol diri kita. Jadi kita itu guru dapat mengontrol murid. Murid harus benar, murid tidak boleh salah. Itu adalah kontrol dari guru. Tapi di paradigma baru itu kita hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol kita. Dalam artian kita mau berbuat buruk, mau berbuat salah, itu adalah hasil dari kontrol diri kita, tidak ada pengaruh dari lingkungan. Nah, gitu ya. Selanjutnya, nah teori kontrol tadi disampaikan oleh Steph R. Covey tentang principle circle leadership, yang mana bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah peran keajuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah jadi menurut Stephen ini, bahwa bila kita ingin membuat kemajuannya sedikit, maka ubahlah perilaku kita. Tapi bila kita ingin merubah semuanya, maka mulai dari kita ke lingkungan yang lebih besar dan lebih luas. Nah, dari teori kontrol tadi, maka diharapkan kita dapat membudayakan disiplin positif di sekolah. Menurut Hasibuan, disiplin itu adalah sikap menghormati dan menghargai suatu peraturan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak, serta sanggup menjalankannya dan tidak menolak untuk menerima sanksi-sanksi apabila dia dilanggar dan wewenang yang diberikan kepadanya. Nah, kalau disiplin positif itu cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, seukat, ancaman maupun hadiah. Nah, jadi disiplin positif ini diharapkan dapat kita terapkan dengan tanpa mengiming-imingi ancaman, hukuman maupun hadiah. Kenapa hadiah? Kenapa hadiah? Ada tahu? Nah, kemudian sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum lanjut ke motivasi perilaku? Ya. Nah, dari disiplin positif tadi, maka Dian dosen dalam bukunya menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia dalam kedisiplinan tadi. Kenapa sih orang yang melakukan disiplin? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul tidak? Jadi kadang-kadang kita melakukan tidak bolos ke sekolah, tidak terlambat ke sekolah karena takut dihukum. Tidak misalnya mengenakan pakaian seragam sesuai aturan karena kita takut dihukum. Nah selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kira-kira contohnya seperti apa? Bu Rika? Melakukan sesuatu itu karena ingin hadiah, atau misalkan melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan. Ya, betul sekali seperti itu ya Bu Rika. Jadi untuk mendapatkan imbalan juga kadang-kadang kita melakukan kedisiplinan ya. Kalau misalnya tidak ada iming-iming seperti itu, kadang-kadang juga enggak melaksanakannya. Nah, tapi diharapkan kita itu melaksanakan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi diharapkan kita itu dan anak-anak didik kita melaksanakan kedisiplinan karena motivasi untuk menghargai diri sendiri dan menghargai nilai-nilai yang berlaku di sekolah atau di masyarakat, gitu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa konsep disiplin yang diterapkan menggunakan dalam penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari yang sudah kita lakukan. Nah, ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya identitas gagal ini menjadikan peserta didik ataupun subjek dari disiplin yang melakukan kedisiplinan itu merasa
Itu tidak, apakah Bapak Ibu merasa senang bila dihukum? Ya, tidak. Ya, karena hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, membuat takut, memaksa, kemudian membuat rendah diri, dan bisa juga menyembunyikan kesalahan. Ya, kadang-kadang kita karena tidak mau dihukum jadi berbohong ataupun menyimpan yang benar jadi tidak disampaikan. Nah, juga penghargaan yang tadi itu, kenapa bisa penghargaan itu menjadikan identitas disiplin kita menjadi gagal? Ada yang tahu? Silahkan Bu Ade. Kenapa kira-kira kalau diberi penghargaan itu menjadi disiplin yang gagal? Sebenarnya disiplin, kenapa gagal seperti tadi ya? Kembali kepada dirinya sendiri dan kebiasaan keseharian. Kalau memang kita merasa kalau disiplin itu perlu, kita akan merasa enjoy dan tidak perlu penghargaan itu ada. Betul sekali ya. Kalau sudah kita tanamkan dalam diri kita disiplin, maka kita itu tidak butuh penghargaan karena sudah menjadi habit atau kebiasaan. Nah, yang menjadikan penghargaan ini menjadikan identitas gagal karena dirasa tidak efektif. Jadi kita hanya melakukan di saat kita diberi hadiah. Saat tidak diberi hadiah, maka kita tidak akan melaksanakannya karena tidak ada stimulus tadi ya dalam pemberian hadiah. Juga merusak hubungan. Kenapa bisa merusak hubungan? Ya, karena menyebabkan dia tidak ngerti dari teman-temannya. Kenapa dia diberi hadiah sedangkan saya tidak, gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya juga mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak dan harga dirinya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada juga yang tadi yang identitas gagal, maka sekarang kita diarahkan, maka konsep kedisiplinan itu menjadi ke identitas yang sukses, di mana pemberian hukuman ataupun penghargaan tadi kita geser menuju ke paradigma baru, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi itu seperti apa sih? Ada yang bisa menjelaskan sebelum saya melanjutkan? Konsekuensi itu seperti apa ya? Ibu, Bapak? Kalau bisa saya pernah di konsekuensi ya. Misalnya seorang peserta didik atau kita sebagai guru ya. Kalau misalkan kita disiplin berarti konsekuensi kinerjanya akan bagus kan. Tapi ketika kita tidak disiplin sehingga berarti konsekuensi tersebut akan kita terima berarti kinerja kita tidak baik. Itu mungkin. Ada lagi dari Ibu? Bang, akibat ya. Ada lagi Bapak? Aksi reaksi ya, seperti itu. Jadi konsekuensi itu dari apa yang kita dapat, maka kita akan memberikan reaksi dari apa yang kita dikerjakan itu, dari apa yang kita terima, seperti itu ya. Nah, konsekuensi ini baik karena dapat memberikan penguatan jangka pendek, kemudian tapi butuh monitoring yang berkelanjutan, dan terus tadi daya stimulus dan respon, dan juga kemudian belajar untuk menghormati peraturan. Nah, sedangkan untuk restitusi nanti akan dibahas nanti pada sesi selanjutnya. Disebut identitas yang sukses karena murid bisa bertanggung jawab atas perilakunya. Boleh saya menampilkan nanti di akhir video ya yang saya buat dengan anak-anak nanti ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian menghormati dirinya dan orang lain, teori kota dan bersemangat memperbaiki masalah. Nah, apa sih Bu
pasti juga punya alasan. Kenapa murid bisa ikut alasan sekolah? Oh, itu bagus jangan karena main materi sampai malam. Nah, menurut Loa, apa yang Loa lakukan itu sebenarnya tidak dengan keyakinan bahasa kita buat tidak ya. Nah, Loa kan tidak apa tidak diwarakan tadi tidak pernah bahasa itu kembali kepada yang disebut aturan biasanya dibuat secara kebijakan oleh guru ya seperti itu harus begini harus begini.
Tapi ada kesepakatan ada melibatkan semua perangkat kelas, artinya muridnya dan lain sebagainya. Misalnya, yuk kita sebelum masuk kelas kita baris dulu, misalnya seperti itu. Kemudian potong kukus kalau kukusnya panjang, potong leher kalau lehernya panjang. Terus kalau masuk kelas kita berdoa dulu. Terus kalau kita mau belajar kita berdoa dulu dan lain sebagainya. Nah di sini adalah untuk mendidik anak kedisiplinan itu, kepatuhan itu. Artinya kalau misalnya anak itu kesepakatan dilanggar, mungkin bisa disanksi pada anak-anak itu sendiri. Jadi dia itu merasa malu seperti itu. Nah guru di sini fungsinya tidak perlu memberikan teguran sebab sudah ada sanksi sosial pada anak itu. Sehingga apa yang dibuat itu anak itu merasa bertanggung jawab apa yang dilakukan seperti itu. Tapi beda dengan aturan. Kalau aturan biasa dibuat oleh guru sesuai dengan item yang sudah disepakati secara umum pada kali itu, sehingga anak tidak tahu apa sih aturan itu, nah, apa sih misalnya anak dan sebagainya, dan anak juga tidak ikut menyaksikan membuat. Jadi itu kan ibu guru yang membuat seperti itu. Tapi kalau kesepakatan seolah-olah anak dididik untuk bertanggung jawab sesuai kesepakatan itu. Jadi kalau misalnya kita berbuat jelek ya bertanggung jawab dari semua kelas itu seperti itu, kira-kira begitu ya. Ya Bapak, terima kasih atas penguatannya ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, kalau peraturan itu atau tata tertib sudah ada dan dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa atau peserta didik. Nah kalau keyakinan ini kita melibatkan peserta didik dan membuat kesepakatan bersama-sama sehingga terjadi tadi kesepakatan agar tidak memberatkan salah satu pihak. Nah berikut ini saya tampilkan contoh dari kesepakatan kelas ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu. Nah jadi sifatnya seperti ini, lebih abstrak ya, jadi masuk kelas tepat waktu, mendengarkan penjelasan guru, menjaga kelas tetap bersih dan rapi, berbicara yang sopan dan baik dan sebagainya. Jadi contoh kesepakatan kelas seperti ini ya Bapak Ibu. Mungkin bisa terlihat sama dengan tata tertib, tapi ini lebih humanis atau lebih berpihak kepada peserta didik. Nah, kenapa sih tadi kita harus memberdayakan positif atau melakukan disiplin positif? Karena berdasarkan dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupannya dan kesehatannya. Nah, kebutuhan dasar manusia yang paling mendasar adalah kebutuhan bertahan hidup. Kenapa? Ada yang tahu kenapa kebutuhan yang paling mendasar adalah bertahan hidup? Kenapa manusia untuk bertahan hidup? Karena ini kebutuhan mutlak, ada kebutuhan dasar yang terpenuhi oleh setiap makhluk hidup. Karena manusia itu perlu hidup seperti itu. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Misalnya makan, sama bisa barangkali nyandung. Seperti itu. Kenapa manusia perlu bertahan? Karena manusia adalah makhluk yang makhluk sosial, makhluk yang berkembang, makhluk yang tumbuh kembang. Manusia memerlukan kelangsungan hidup. Dengan ada kelangsungan hidup artinya hereditas manusia bisa menjadi turun temurun dan sebagainya seperti itu. Maka kebutuhan dasar itu harus dipenuhi. Nah kayak papan misalnya dan sebagainya. Sebenarnya bukan manusia saja, itu setiap makhluk hidup memerlukan kebutuhan dasar ya. Secara naluri ya, seperti itu. Nah itu barangkali teman-teman. Terima kasih Bapak ya, seperti tadi ya memang kita yang paling pertama itu kebutuhan kita adalah bertahan hidup ya. Kalau tidak bertahan hidup bagaimana kita bisa senang ya? Hidup juga susah gitu. Nah bertahan hidup di sini aspek yang dipenuhi itu adalah aspek fisiologis atau
posisi kontrolnya penghukum, kamu keliling lapangan atau kamu berdiri di depan gitu. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah. Ada yang tahu contohnya bagaimana? Apa sih pembuat rasa bersalah? Nah, jadi guru ini membuat siswa merasa bersalah. Kamu sih kesiangan, jadi nanti ibu dimarahin bapak kepala sekolah. Nah, kamu sih nggak pakai baju seragam, jadi ibu dimarahin. Nah, itu merupakan contoh pembuat rasa bersalah yang membuat siswa jadi terbebani ya dengan disalahkan. Ya, selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Ada yang tahu? Teman? Guru jadi teman. Guru memposisikan sebagai teman. Contohnya misalkan di luar jam istirahat, guru bermain bersama anak-anak. Posisi kontrol guru di sini dia memposisikan sebagai teman sebagainya agar peserta didik kita yang nyaman bisa berinteraksi dengan guru tersebut. Pemantau itu seperti tadi yang sudah sampaikan ya, teman-teman. Jadi kita membuat atau memposisikan diri kita sejajar. Atau kalau tadi mungkin penghukum dan pembuat rasa bersalah, kita berada di atasnya, senternya. Jadi kita ada di atas siswa. Tapi kalau di sini teman kita menyetarakan dengan teman, bagaimana ngobrol lah ya teman. Kamu kenapa kesiangan? Harusnya kan kamu gak kesiangan. Atau soalnya kamu kan bilang dulu ke ibu, kenapa kamu bisa kesiangan? Ya. Nah, selanjutnya ada posisi kontrol sebagai pemantau. Ada yang tahu? Ini contohnya gini Bu, nanti kalau pemantau kan misalkan kita sebagai guru ya ketika istirahat jadi tidak menjaga sendiri seperti misalkan kalau jajan yang kecil kan itu kan belum bisa ya kita diantar oleh guru atau tidak diantar guru menyuruh temannya supaya mengantar, mungkin itu yang dimaksud pemantau itu. Ya, dulu bisa ditambahkan seperti selain yang tadi seperti yang disampaikan, posisi penyampai pemantau di sini memposisikan kita dulu untuk bisa memberitahukan kepada peserta didik atau siswa itu konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan. Seperti tadi akan disampaikan ya, dalam melakukan diskusi itu ada yang namanya konsekuensi. Nah, perlakuan disiplin dan konsekuensi itu menjadikan kita guru sebagai pemantau. Misalnya, kamu kan sudah melanggar peraturan tersebut, kamu tahu kan konsekuensi apa yang akan kamu terima. Jadi kita mengajak diskusi kepada siswa sebelum kita menghukum, menanyakan, kamu tahu kan konsekuensi dari perbuatan yang kamu lakukan, gitu ya. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Nah, di sini posisi pemantau sebagai manajer ini dapat kita lihat dalam tadi tayangan video ya yang restitusi. Nah, tayangan video tentang masalah pemecahan masalah dan restitusi itu memposisikan diri kita sebagai manajer yang mana menanyakan dulu kesalahan apa yang dibuat, kemudian bagaimana cara dari peserta didik itu untuk memperbaiki kesalahan yang dilaksanakan. Dan diharapkan kita sebagai guru memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Jadi tidak sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan bisa juga sebagai pemantau. Namun diharapkan menjadi seorang manajer yang tidak langsung menjudge atau menghukum peserta didik saat melakukan kesalahan, tapi digali dulu informasinya, kemudian didiskusikan bagaimana cara pemecahannya. Nah, cara pemecahan masalah segitiga restitusi itu yang tadi telah saya sampaikan ada 3 tahapan karena berbentuk segitiga ya seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama melakukan validasi dari tindakan yang dilakukan atau tindakan atau kesalahan. Menanyakan dulu, selanjutnya menstabilkan identitas, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas
ada yang ingin bertanya silakan Bapak Ibu. Nanya nomor ya Ibu. Apa ya? Nanti ada yang menyimpulkan ya seorang. Tentang apa yang sudah diberikan materi dipaparkan sama Ibu dengan segala sesuatu contoh menurut saya itu apa bedanya ini yang diterapkan dengan di sekolah biasa ataupun dengan di disiplin dengan konsultasi ataupun dengan bahasa BPK di sekolah itu dengan BPK bimbingan konseling. Nah, apakah ini sama dengan konseling? Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Dina ya. Jadi sebenarnya memang kalau di sekolah umum pada umumnya terutama jenjang SMP ya, SMP, SMA dan SMK itu kan suka ada yang namanya guru BK ya. Ya, mungkin kalau di kita di SLB tapi harusnya memang di SLB juga ada ya Bu ya guru BK ya harusnya. Nah, ini itu memang kerjaannya atau kemudian makanan sehari-harinya untuk guru BK atau bimbingan konseling. Tapi melihat sekarang maraknya kedisiplinan yang sedikit berkurang atau budaya positif yang mulai terkikis di lingkungan anak-anak sekolah, maka diharapkan guru-guru yang lain pun dalam pemecahan masalah bisa menggunakan strategi ini Pak. Jadi dipelajari lagi tentang budaya positif, kemudian tentang restitusi. Ya. Kalau ini kan berbicaranya tentang anak yang mempunyai masalah. Ya. Kan gitu ya. Kalau toh berbicara anak hanya untuk kita ngobrol terhadap anak yang mempunyai masalah saja, saya rasa tidak akan berkelanjutan. Untuk menciptakan atau untuk agar positif tadi, disiplin positif tadi, kegiatan positif tadi tetap berada di situ. Berarti kan harus berkelanjutan. Berarti kan harus terus berkelanjutan. Nggak bakal harus melihat anak ambil gambar otomatis harus seperti itu kan. Idealnya penerapan seperti ini tuh dalam jangka waktu berapa lama? Untuk tahap apa? Dari posisi kebanyakan misalkan negatif ke positif itu. Nah, tahap awal jangka waktunya berapa lama dan untuk menjadi positif tetap misalkan positif dan bisa sampai itu positif itu tetap berapa lama? Budaya positif ya. Iya, itu kan budaya positif ya. Nah itu. Nah jadi dalam pelaksanaan budaya positif ini tidak bisa instan dan tidak bisa kita laksanakan sendiri seperti itu ya. Butuh kolaborasi dan dukungan dari semua warga sekolah. Karena kalau misalnya hanya melakukan budaya positif di satu orang saja tidak akan bisa. Jadi dibutuhkan bukan hanya untuk satu hari sekarang saja. Mudah-mudahan kita berkelanjutan, ada pertemuan lanjutan lagi. Nanti kita bisa membahas budaya positif apa sih yang akan kita terapkan sekolah kita ini. Siapa saja sih yang akan terlibat seperti itu. Dan waktunya mungkin karena misalnya ini akan menjadikan suatu kebiasaan, tidak bisa dalam jangka waktu 1 bulan 2 bulan ya. Tapi harus terus kita laksanakan dengan konsisten, terutama apalagi bagi peserta didik kita ya, khusus ya untuk yang
kebanyakan anak itu robah di lingkungan rumah. Nah, mereka menyontoh kebanyakan contoh yang diterapkan itu di lingkungan rumah. Dibawalah asalnya juga dari rumah ke sekolah. Di sekolah dirubah, diracik sedemikian rupa, balik lagi ke rumah, ada tengah waktu atau jarak antara anak didik dengan kita tidak bertemu, balik tidak kembali. Bawaan balik. Nah, ini yang saya alami untuk saat ini belum ada apa sih namanya pertemuan dengan orang tua berkenaan dengan anak didiknya. Maksudnya gini loh, ada tuh sih dipisahkan di sini tentang pelatihan orang tuanya agar mereka itu didik di rumah. Itu satu, menurut saya seperti itu. Biar apa? Dan biar menjaga anak didiknya. Nah, dari positif, dari sekolah tuh, oh gini loh, yang dibawa dari sekolah di rumah pun dijaga. Nah, kan gitu ya. Akhirnya dijaga dari sekolah seperti ini, dari rumah seperti ini, tetap hasilnya gimana? Kebanyakan yang di rumah. Kita hanya berapa jam, mereka bisa pulang. Kita saja 2 jam waktu di rumah tuh banyak dan waktu kan banyak yang kosong. Nah, maksudnya yang bisa jadikan perubahan itu menurut saya gini, adakanlah misalkan pelatihan atau pertemuan dengan orang tua siswa berkenaan dengan anak mereka. Di rumah loh, jadi kita kan gitu. Akhirnya di sekolah dia akan berarti kerja ya, bantuan atau kurang. Padahal anak mainnya ya sekolah kan gitu ya. Di awal anak nyerah ke sekolah. Anak orang didik dia dia kebanyakan kita perlu dituntut kok. Maaf, efeknya anak dituntut kok. Nah, berapa waktu kira-kira baik jadinya. Lu sabar tahu tapi paling ya tuh. Ada di rumah tuh ada orang ngumpul guru dengan sebatas waktu nomor dia atau aku ibu bapak rumah. Kan kebanyakan mereka tuh belum ada di situ. Walaupun maaf, saya tidak melihat SDM-nya seperti apa. Tapi minimal jadi ibu tadi sulit itu pasti bisa. Sulit itu pasti bisa. Apabila mereka mau melakukannya. Sulit kalau nggak bisa nggak mau melakukan pasti nggak bakal bisa. Tapi selama sulit mereka usaha pasti bakal. Itu kalau menurut saya agar efektif lah. Budaya disiplin kalau kurang enak diberikan ya budaya disiplin di sekolah di mana langsung. Karena lingkungan luar itu lebih mendominasi menurut saya. Kami aplaus yang luar biasa pertanyaannya. Pertanyaannya betul sekali Pak. Kita Bapak Guru di sekolah tapi kembali ke rumah, kembali lagi ke pemantauan awal ya kepada pemantauan yang terakhir. Mungkin bisa kita agendakan Pak ke depannya. Di sini kan kemarin baru kegiatan parenting, ada kegiatan parenting tapi masih dijalankan di rumah saja. Mudah-mudahan di tahun ajaran yang baru saya juga di sini ada program dari karena di CGP ini ya ke depannya, dan saya juga pasti butuh bantuan Bapak Ibu semua dalam memberikan idenya. Jadi jangan mohon, jangan kagok dan jangan sungkan di saat saya meminta tolong. Ayolah kita sama-sama kita buat program parenting atau pelatihan tadi dengan orang tua, karena saya juga sama orang tua banyak yang meminta seperti itu. Kadang-kadang kan mereka kewalahan mendampingi anak di rumah ataupun misalnya sekolah masih di rumah kita kadang berbeda. Nah jadi mudah-mudahan di semester yang akan datang kita agendakan untuk bisa ada kegiatan dengan orang tua Pak yang melibatkan semuanya, bukan hanya di induk tapi juga di LD semuanya kita laksanakan ya. Kita nanti sampaikan juga nanti kepada Bapak Kepala Sekolah untuk penguatan karena beliau yang pemangku kebijakan ya. Kita kan di sini hanya pelaksana. Kembali lagi pemangku kebijakannya Bapak Kepala Sekolah. Kita sampaikan mudah-mudahan di yang akan datang untuk menanamkan budaya positif dan kita semakin
pemaparan mengenai budaya positif ya. Jadi dapat disimpulkan dari yang dijelaskan oleh Bu Mari dan pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan oleh Bapak Dina dan yang lainnya, kita itu harus kerjasama, berkolaborasi, komunikasi efektif antar guru, tenaga sekolah, agar budaya positif di lingkungan sekolah itu dapat berjalan. Apalagi pembiasaan pelaksanaan ajaran agama itu, pelajaran agama biasanya dapat membuat akhlak anak itu bisa lebih baik. Dan selanjutnya untuk kedepannya mungkin ada evaluasi secara berkala di budaya positif tersebut. Yang terakhir untuk mengingatkan mungkin bisa ditempel slogan-slogan terus yang berhubungan dengan budaya positif. Dan mungkin di budaya positif ini kita tidak langsung menghukum anak bila anak memiliki kesalahan, tapi kita tadi disebutkan oleh Bu Hani bahwa harus ada resolusi dulu, restitusi yang itu pokoknya intinya harus anak itu harus kita dekati terlebih dahulu. Seperti itu mungkin garis besar yang Ibu Hani sampaikan. Sekian, terima kasih. Sulit itu bagaimana kita menyikapinya dengan sikap kita. Kalau misalnya kita anggap sulit itu merupakan tantangan, maka akan mudah kita laksanakan. Tapi kalau sulit itu adalah beban, maka akan sulit juga kita laksanakan. Demikian waktu topik budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Budaya positif sangat baik diterapkan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Sumarni kemarin sangat bermanfaat sekali, sangat baik sekali, di mana di dalamnya menjelaskan tentang budaya positif. Dan budaya positif ini terdiri dari beberapa macam juga yang harus dilakukan atau yang harus dibiasakan di sekolah, seperti pembiasaan baik, contohnya kesepakatan kelas yang dilaksanakan di sekolah atau di kelas, kemudian penjelasan tentang paradigma baru mengenai budaya positif, di mana budaya positif yang dilakukan sekarang ini berbeda dengan yang lalu. Terapan budaya positif untuk yang sekarang atau dalam paradigma baru itu ada restitusi, di mana ketika kita membuat kesepakatan kelas misalnya itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kesepakatan kelas yang dibuat. Ketika ada pelanggaran atau peserta didik yang melanggar, kita itu tidak langsung untuk menyalahkan peserta didik ataupun memberi hukumannya, melainkan kita cari tahu dulu apa penyebab atau apa sebabnya sampai peserta didik melanggar kesepakatan kelas tersebut. Setelah itu kemudian dicari penyelesaiannya bersama-sama, kemudian peserta didik juga mendapatkan sanksi yang sesuai. Jadi tidak langsung kepada pemberian sanksi yang mengakibatkan kondisi psikologis peserta didik juga akan memburuk, melainkan dengan adanya budaya positif yang sekarang ini dengan paradigma baru melakukan restitusi terlebih dahulu akan menjadi lebih baik, karena memperhatikan juga kondisi psikis dari peserta didik, juga kelas secara keseluruhan.
Harapannya setelah dilaksanakan diseminasi kemarin, kami bisa mengadopsi dari beberapa hal ataupun ilmu-ilmu yang sudah didapat dari pemaparan Ibu Sumarni. Semoga kedepannya kami bisa mengimplementasikannya di kelas kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil CGP hari kemarin bahwa sekolah sangat mendukung sekali karena ini sangat baik sekali untuk kedepannya. Masalahnya manakala guru itu di-upgrade dengan cara model guru penggerak, mungkin bisa menjadi pemimpin pembelajaran baik sekolahnya maupun di luar sekolahnya, sehingga suka tidak suka mau tidak mau akan menegakkan mutu pendidikan baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Dan lagi mungkin bisa menjadi pionir bagi junior-juniornya untuk mengikuti jejak-jejak mereka yang sudah CGP. Sehingga walhasil dari CGP itu sangat mendukung sekali kami sebagai kepala sekolah di SMP PGRI saat untuk mendorong ke guru-guru yang lainnya, sehingga nanti guru-guru yang lain juga bisa mendapat pengalaman baru untuk sebagai pembelajaran yang terkinian. Itu saja barangkali sebagai testimoni kepala sekolah untuk kegiatan tersebut. Untuk kedepannya program CGP ini perlu ditingkatkan lagi dan perlu diperbanyak sebab masih banyak guru-guru yang belum tercover dengan program ini, sehingga nanti di dalam proses pembelajaran tidak begitu timpang, sehingga guru-guru bisa memiliki kualifikasi yang baik, mempunyai mutu yang baik, yang mengakibatkan proses pembelajaran juga kepada anak-anak itu mempunyai dampak yang baik, sehingga hasil dari semuanya ini mungkin bisa mendukung proses pembelajaran yang sangat berkualitas, baik itu sekolah sendiri maupun terhadap anak. Mungkin ini saja sebagai tambahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.